Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Black karena dengan channel saya Sang Piningit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hari ini, sore ini kita akan bertemu dengan Mas Suratno, seorang mantan tenaga kerja migran yang sekarang menekuni bidang peternakan burung murai. Ya Mas Suratno. Oke, saat ini kita akan melihat Mas Suratno melakukan pengunduhan. Oke teman-teman. Sana. Oh, kandang berapa? Room 1. Oh, room 1. Oh, ternyata banyak ya Mas roomnya ya Mas. Ada Di atas 10. masih ada lantai 2. Oh iya. Itu 20 hul ya. Oh, Ini kayaknya isi 3 poin ini. nah, lihat. Lihat teman-teman proses pengunduhan. Oh, 1. Ini umur 8-9 hari. 8-9 hari Mas. Ya. Baru boleh diunduh ya. Nah, ini lambat. Ini sudah sampai lihat indukannya. Oh, gitu. Kalau saya ngunduh setiap sore hari kayak gini. Iya. Saya kan 3. terakhir habis Ternyata dikasih banyak, makan. teman. Kalau unggas kayak burung itu kan secara alamiah kasih makannya terakhir sore hari jam 5. Kalau malam Ya. udah nggak dikasih makan. Biar nggak stres ya Mas ya. Lah itu kenapa bekas sarang harus dibuang kayak gitu Mas? Nanti dia nyarang lagi. Oh gitu. Oh gitu. Harus, jadi memang harus dibuang ya. Ya enggak lah. Oh, Cuman kalau saya selalu saya buang. Oh ya. Itu indukan nggak stres Mas? Enggak, karena udah biasa. Ini panen yang indukan ini panen, berarti ini periode ke-6. Wah, istimewa teman-teman. Ke-6. Dari indukan 23 kali 12,5. 23 kali 12,5. Mantap. 3 poin. Oke, sekarang mau kita bawa ke inkubator. Selepas diambil dari sarang induk, kita masukkan inkubator gitu ya Mas Suratno ya. Ya. Untuk mempertahankan suhu apa gimana itu Mas? Suhu. Suhu. Oh, Prosesnya. prosesnya. Tapi kalau di indukan kan umur segini masih di rami. Oh iya. Biar anu sih jaga suhu tubuh. Oh. Untuk pemberian pakan selepas itu berapa jam Mas? Kalau ini saya ngundukan sore hari. Ya, heeh. Dia habis terakhir dikasih makan jam 5 tadi. Iya. Saya ngasih makan besok pagi Oh gitu ya. jam Oh, 7 setengah 8. Banyak ini kawan-kawan. Ini mungkin juga ada. Kita intip aja. Wow, ini mungkin maskotnya, calon maskot. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini kenapa harus dikasih air untuk menjaga kelembaban Oh, begitu ya. dalam Oh. Harus ditutup tutup rapat ya. biar selalu steril. Oh, gitu. Udah gitu aja, Mas. Ya, Untuk proses selanjutnya? proses selanjutnya besok nunggu besok Kasih kasih makan. Itu ngasih makannya pakai jangkrik itu, Mas. Enggak, kalau jangkrik itu nanti kalau usia dia sudah nangkring, Ya. ya bisa kasih jangkrik. Kalau masih kayak gini pakainya fur sama koko, Oh, gitu ya. ada vitamin. Tapi tetap ada esen-esen atau asupan-asupan pakan lain yang untuk mempercepat dia pertumbuhan dan untuk memperbaiki bagus badan dia, pertumbuhan dia ya. Ya, saya pakai karena untuk mendukung pertumbuhannya kan memang kayak apalagi ya di sini cuaca kan dingin, Ya. harus stabil, terus vitaminnya juga harus mencukupi. Oh, gitu. Terutama kalsium, karena mungkin kan kita nggak tahu dari indukannya waktu proses bertelur itu kan kalsium kurang atau gimana. Oh, gitu. Harus kita kasih asupan yang cukup. Kalau 1 minggu panen berapa kali, Mas? 1 minggu Dengan sebanyak itu indukan itu, dengan 1 minggu berapa kali angkat itu anakan? ini 2 kali. 2 kali 1 minggu. Wah,
kadang istimewa. satu kali 2 kandang. Ya. Pengennya sih selalu bareng, tapi kan karena prosesnya di indukannya nggak Iya. bisa. Kalau untuk trik khusus ada mas? Trik khusus gimana mas? Untuk dari indukan, bagaimana kita calon memilih indukan yang gimana ya namanya kalau di dunia hewan itu? Oh ya itu. Yang produk, terus itu ya kan harus kita bisa, kalau bahasa Jawa itu kan katuranggan. Iya. Kadang kan ada indukan yang jahat sama anaknya. Dia mau bertelur, cocok terus bertelur. Kadang belum sampai netas, telurnya dimakan. Itu indukan berarti menurut saya bermasalah. Kadang sudah netes juga, baru netes anakannya dibuang. Bisa yang buang indukan betina, bisa dibuang. Untuk Mas Suratno ini beternak murni udah berapa lama mas? Semenjak kepulangan dari luar negeri itu sampai sekarang itu udah berapa lama mas? Kalau yang sekarang kurang lebih 18 bulan. 18 bulan. Tapi dulu saya kan pernah sebelum berangkat ke luar negeri ke Taiwan, saya pernah beternak, punya 7 kandang, tapi yang produk cuma 2 kandang. Iya. Dan saya nggak tahu itu karena cuaca apa pola pakan, terus mungkin karena saya belum sampai sekarang saya masih belajar, tapi kan kalau sekarang sudah mungkin lah sedikit banyak tahu ilmunya. Jadi ke Taiwan itu untuk mencari modal lagi untuk beli yang katuranggan itu tadi ya Mas Suratno ya? Kalau ke Taiwan cari modal sebenarnya arahannya bukan untuk sini, tapi kan karena kita pulang bingung mau ngapain, terus coba ternak lagi. Gitu ya. Terus untuk itu biasanya kalau di Murai Batu itu ada yang katanya ekor 16, ekor 19, ekor 23. Nah itu jenengan lengkap semua mas? Kalau saya dari minimal 19 up. Oh 19 sampai 24. Oh ya. Kalau terus untuk proses dari anakan sampai ke jual itu biasanya umur berapa? Kalau saya jual selalu paling lambat itu paling cepat usia 27 hari. 27 hari mas? Kalau saya kan usia 25-26 dia sudah mandiri, bisa makan. Terus kalau ada orang yang mau ngambil, terus saya kasih. Oh tapi gitu ya. banyak juga yang mau ngambil pas kayak tadi panen, mau dibawa sama orang. Tapi resiko kan sama pembeli itu. Iya. Tapi saya belum pernah. Oh gitu ya. Selalu saya kasih makan sendiri sampai dia bisa makan sendiri. Lepas loloh gitu aja. Tadi kan Mas Ratno bilang dulu pernah kerja di luar negeri, itu di negara mana aja dan berapa lama mas? Saya di luar negeri baru 1 kali. Oh 1 kali, ya. Awalnya kan saya pengen ke Korea karena saudara saya kan dari Korea. Sudah 3 tahun waktu itu, terus saya pengen ke sana. Ternyata prosesnya kan saya ikut yang program G2G. Prosesnya juga nggak semudah yang kita bayangkan. Saya pernah belajar juga bahasa di LPK, tapi setelah mengikuti tes ternyata tidak lulus. Ya, hancur ya. Akhirnya saya nggak putus harapan, cuman kan saya beralih ke tujuan yang lain. Negara lain ya. Saya proses ke Taiwan, terus alhamdulillah 3 bulan dapat job, masuk, terus sampai sana. Kontrak 3 tahun saya cuma selesaikan 23 bulan. Oh, kenapa mas? Ya karena di sana sebenarnya nggak enak sih. Bukan nggak enak mungkin, sudah terlalu banyak duit mungkin ya. Sudah terlalu banyak duit mungkin itu. Justru itu di sana karena kebanyakan orang bilang kan kalau Taiwan syahdu. Ya memang seperti itu. Iya, kalau musim dingin juga gitu, musim panasnya juga gitu ya. Akhirnya apalagi saya pribadi sadar bahwa pribadi saya itu nggak seperti yang lain. Oh gitu. Untuk ngumpulin duit susah. Ketika pegang duit habis gajian atau segala macam, pengen dibeli ya. Oh, itu wajar mas. Itu wajar, itu humanis dan manusiawi, itu nggak apa-apa itu mas. Hanya kan saya mikir terus istri saya udah punya istri. Istri saya juga kan kalau lama-lama di situ tetap nggak bisa nabung, nggak punya tabungan apa. Kerja di situ cuma buat happy di situ, makan di situ, pulang saja. Akhirnya saya juga mikir, Nah sekarang istri di mana mas? Melancong ya? Istri saya sekarang lagi melancong di Hong Kong. Oh di Hong Kong. Oh berapa bulan? Berapa hari itu mas? Itu wisata sih. Iya, berapa hari? 2 minggu ya? 2 minggu. Oh 2 minggu. Wow hebat itu. Dulu TKI juga di sana. Jadi dari murai ini bisa ini kawan-kawan, dari jual murai aja itu dia bisa
mendaratkan istrinya di Hong Kong. Karena kan punya apa? Di sana punya komunitas pengajian. Nah, kesana sambil bukan jualan sih, cuman kan kadang ada teman-teman TKI yang di sana. Iya. Nitip, nitip ada mukena apa segala macam. Oh gitu ya. Oh Cuma iya, iya. bawa beberapa piece lah. Oh Satu sih terus untuk kita kembali ke murai ini mas. Ya. Untuk murai, perawatan murai itu dari pertama indukan, caranya itu biar dia itu bisa cepat bertelur itu ada trik-trik tersendiri apa enggak itu? Kalau saya bisa doping pakai ya ada vitaminnya lah. Oh, intinya ada. Terus kalau makanan resep pokok, tersendiri ini kawan-kawan. Kalau makanan pokok yang namanya ternak burung pemakan serangga ya jelas jangkrik itu makanan pokok. Iya. Terus ada ulat hongkong. Ya. Kalau full malah saya di kandang enggak, tapi teman-teman yang lain, penangkar yang lain kadang di kandang penangkaran masih tetap dikasih full. Oh gitu ya. Tapi kalau punya saya perhatikan juga nggak dimakan kan kasihan. Saya Jadi purnya cuma saya kasih ke jangkriknya aja. oh gitu. Jadi jangkriknya yang disuntik pur gitu. Bukan dikasih, kan jangkrik itu ada tempatnya khusus. Nah, kita kasih makan jangkrik itu kita kasih makan pur aja. Oh, jadi jangkrik itu sebagai media pembawa aja teman-teman. Dia sebagai media pembawa agar full kandungan vitamin semua esen-esen yang terkandung yang diracik sama Mas Suratno ini biasa dimakan oleh si burung, kita campurkan di pakan jangkriknya. Oke. Nah, sekarang gini Mas Suratno, tadi kan kita udah bahas banyak. Sekarang yang saya pengen tahu itu soal dari selepas induk itu bertelur. Nah, otomatis kan jenengan kan harus menjaga kualitas itu telur. Ya. Bagaimana biar telur itu punya persentase menetas itu lebih banyak. Karena kebanyakan penangkar-penangkar yang sudah saya main itu banyak yang bisa bertelur tapi tidak bisa menetas. Nah, apakah jenengan punya tip-tip dan trik-trik tersendiri yang bisa membuat telur itu persentasenya bisa mencapai 80% seperti yang jenengan lakukan sekarang ini menetas? Kalau saya cuma dari pola pakan aja. Oh, dari pola pakan. Dari pola pakan saya praktekkan, alhamdulillah yang gagal ini paling 1 kali 2 kali lah. Wah. Itu sudah. Itu kalau yang telur pertama dari indukan baru, Iya. telur pertama itu memang sudah rata-rata di mana-mana penangkar sudah paham. Tapi ada yang berhasil juga telur pertama netas. Iya. Tapi kalau 3 butir paling netas 1. Itu berarti memang ada pakan-pakan tambahan yang dimana peternak itu punya trik sendiri-sendiri ya mas ya? Ya kalau saya ekstra foodingnya yang harus dilengkapi. Oh gitu. Jadi untuk mendukung waktu burung proses bertelur itu kan biar telurnya tetap sehat. Terus dari pejantannya juga pengisiannya kan sehat juga. Itu dari pola pakan. Nah terus foodingnya harus lengkap. Kalau biar saya tahu itu mantra-mantranya itu toh. Mantra-mantranya itu gimana? Apakah saya harus beli anakannya dulu, nanti jenengan kasih mantranya itu biar ikut menetas? Kan harusnya seperti itu. Ya, menurut jenengan seperti itu enggak, Mas? Kalau itu selera ya. Kalau kita peternak, ada teman yang mau coba ternak, Iya. belajar ternak, terus dia sudah bikin kandang, terus mau beli anakan dari jenengan kecil, rotolan juga ada yang kayak gitu. Terus ada yang minta nanti kalau sudah dijodohkan siap masuk tangkaran. Dia artinya orang seperti itu kan dia nggak mau pusing. Iya, iya. Taunya masuk dia Iya. langsung pengen berhasil kan. Oh, gitu. tidak. Tapi keberhasilan itu kan ya nggak bisa diprediksi. Tapi kan setidaknya itu kita kalau belinya dari jenengan, ya kan, entah itu trotolan ataukah itu sepasang, entah itu indukan udah jadi, Ya. itu setidaknya kan plus mantra-mantra itu tadi ya mas ya. Iya. Nanti resep-resepnya pakan apa segala macam, cara pemberian pakan, terus extra foodingnya apa saja itu kan juga ya sesuai yang saya praktekkan di rumah. Oh gitu. Jadi itu satu paket teman-teman, satu paket. Jadi ada katalognya sekalian, dapat anakan atau indukan, dapat pakan, dapat untuk
semua mantra-mantra itu tadi agar jenengan semua bisa mengikuti jejak sukses Mas Suratno. Nah, untuk ini Mas, pembelian jual beli, apakah jenengan juga masuk ke COD atau gimana? Enggak, kalau saya dari teman ke teman. Oh, dari teman-teman ke teman, gitu. Kayak dulu kan saya pernah kirim, saya punya teman di Jakarta, di Jantung. Iya. Main telepon, telepon terus dia, saya suruh kesini malahan, tapi karena gitu ya. dia dinas, nggak ada waktu untuk kesini. Lewat video call dia tahu, lihat indukannya, terus trotolannya, dia percaya. Terus akhirnya coba beli satu pasang dari trotolan, tapi beda indukan. Iya. Beda indukan. Setelah 3 bulan di sana mungkin yang pejantan apa betinanya mungkin dirasa prospek apa gimana, terus telepon lagi. Iya. Temennya yang minta malah. Oh gitu ya. Nah itu dari situ sampai sekarang. Kemarin juga saya beli 3 ekor untuk temennya juga. Terus gini, kan jenengan itu berarti hanya by phone, semua by apa namanya itu video call itu semua percaya, jenengan juga percaya saja Mas? Saya percaya. Oh gitu ya. Kalau yang orang-orang sekitar sini masih terjangkau ya, karena sekarang orang penggemar ya, penggemar. Ya. Kalau mau beli anakan buat bahan dia main di gantangan apa segala macam, dia harus tahu dulu indukannya seperti apa, karakternya seperti terahnya apa. dari mana. Kalau yang orang-orang di sekitar sini pasti datang ke rumah, lihat dulu indukannya, nanti mau ambil yang kandang berapa, anakan yang ini pesan misalnya. Untuk masalah harga Mas? Kalau harga berapa? saya jual nggak terlalu muluk-muluk sih. Iya. Cuman kan kadang makanya kalau sekarang kan penangkar banyak. Iya. Udah batu. Ada yang dijual dari kayak tadi habis panen, jual satuannya 600.000. Itu yang bikin saya kadang miris. Ternak itu kan nggak gampang. Kalau gampang setiap orang pasti bisa berhasil menernak burung murai. Nah, kalau saya tetap menjaga stabil. Gitu. Ya tapi kan jenengan berani menjaga stabil dengan jaminan ada rekomendasi kualitas gitu loh Mas. Kalau di ternak-ternak yang lain namanya kayak gitu, yang namanya kan boboran itu ya Mas ya. Nah, kalau boboran itu biasanya ya murah-murah itu kayak gitu. Sayur kalau kayak kita peternak bilangnya ya yang sayuran. Yang sayuran, nah itu kualitas sayur teman-teman, itu kualitas sayur. Kalau ini punya Mas Suratno ini sudah menjuarai di beberapa gantangan ya Mas ya. Itu sudah sampai tingkat provinsi, di provinsi juga sudah masuk. Terus sampai di kemarin mau masuk nasional, tapi karena adanya COVID dan Omikron yang terbaru ini untuk sementara vakum dulu, dan beliaunya masih untuk sementara ini fokus dulu di budidayanya. Nanti kalau sudah mungkin pandemi ini sudah berlalu, mungkin Mas Suratno juga akan move on lagi, akan di-push lagi, akan ikut gantangan, bahkan mungkin sampai skala lintas provinsi kawan-kawan. Kalau ini yang sekarang saya malah punya bekas gajonya Bang BRI Wonosobo. Ringnya masih ring BRI. Masih ring BRI Mas. Nah ini kawan-kawan, ini kalau beli dari tempat Mas Suratno itu dari anakan ya Mas ya. Anakan kecil itu udah dikasih ring ya. Iya. Nah dikasih ring dengan penanda. Jadi memang betul-betul terrekomendasi dengan terah dari Bank BRI Wonosobo. Nah untuk nama farmnya apa Mas? Raja Bird Farm. Raja Bird Farm. Raja Bird Farm. Nah, silakan ini bisa direkomendasikan untuk teman-teman. Boleh nanti akan kita tempel nomor WA Mas Suratno bila ada yang menginginkan ada tips-tips tersendiri dan mantra-mantra itu tadi, bisa menghubungi dengan Mas Suratno. Tetapi dengan satu syarat, yaitu tadi harus betul-betul terah dari apa tadi Mas namanya Mas? Raja Bird Farm. Raja Bird Farm, bukan terah lain loh. Kalau dari terah Raja Bird Farm, insya Allah Mas Suratno
bisa memberikan inovasi, motivasi dan sebagainya yang mana bisa kawan-kawan praktekkan di farm jenengan sendiri. Satu, dua, ya. Ya, Mas Ratno sekarang untuk saat ini punya trotolan yang sudah lepas HP, apa yang sudah dipesan sama orang? Masih ada itu, biasanya kan kalau habis dia baru belajar makan, usia 25 hari, orangnya nggak sabar kan juga diambil. Ya. Ini malah orangnya minta nanti sampai baru umur 2 bulan baru diambil. Tapi kan ada biaya Tambahannya. Oh gitu. Perawatannya sampai 2 bulan itu. Oh. Berarti yang free kan 1 bulan sampai mandiri. Selebihnya ada biaya beban pemakaian itu ya. Oh iya. Bisa kita lihat? Boleh. Dari sini aja? Iya. Dari situ? Situ. Ini aja. Ini saya. Ini umur berapa Mas? Ini 28 hari. 28 hari. Ini biasanya kan isi ini yang bapaknya bekas garjanya Bang Beri Wonosobo. Oh yang ini ya? Oh ini Biasanya berarti... kan 3 ekor. Ini kemarin cuma nelur 2 ekor, baru pertama ini yang 2 ekor. Oh biasanya Sebelumnya 3. 3 ekor, alhamdulillah atas semua. Dan yang sudah sama orang, saya tanya-tanya prospek semua. Oh ini Trah Ring BRI Wonosobo teman-teman. Nah Ini hasilnya. prediksi jantan semua. Tapi Jantan ini semua. sudah sama orang. Oh udah nggak bisa dibeli lagi ya? Ini udah punya orang. Oh, berarti kita harus tunggu lah kalau nanti mau. Kalau yang itu satu mau diambil 2 hari lagi, orangnya pulang mau langsung diambil. Yang ini yang satunya ini dia mau nunggu sampai 2 bulan. Oh gitu. Apa ndak keliru? Enggak, kan ringnya ada nomornya. Oh gitu. Kalau setiap orang kesini beli, saya mau yang ini, kan saya pasang ring. Oh. Nanti dia catat juga ring punya saya ring berapa. Oh gitu ya. Oh jadi setiap ring itu ada nomor serinya ya? Iya, Oh, saya juga jaga gitu. customer kan harus Oh, tipu-tipu lah. iya, iya, iya. Nah itu kalau yang masih di kerodong itu apa Mas? Ini sama juga, tapi ini nggak dijual. Wah, lah kok nggak dijual? Mau dikasih ke saya ya Mas ya? Ah iya ini Mas Suratno sudah mempersiapkan untuk kita ini. Kalau yang dari indukannya ini, saya dari dulu pengen membesarkan diri lah, tapi nggak pernah kejadian. Oh gitu. Selalu dibawa orang. Nah ini baru ini kemarin aja kan ini saya simpan satu. Semua saya gede. Ini umur 2 bulan lebih. Ini umur 2 bulan 1 minggu. Ini untuk ekor nanti jadinya Kalau ekor berapa ini Mas? indukannya 23 kali 13. Kemungkinan jadi 1922 gitu ya. Kalau yang kakak-kakaknya ini sama orang itu saya pantau pas trotolannya, dia mau lepas trotolannya ekornya diukur ada yang sampai 14, ada yang 13,5. Oh gitu ya. Oh, belum full gitu ya. Masih kayak gini. Dia kan nyabut, Iya. ganti bulu, pastol. Oh. Nanti pastolnya ya kemarin yang di orang Banjar, dia sudah pastol, dorong ekor pas full, saya suruh ke sana, saya lihat diukur sampai 19 lebih. Oh, berarti prospek itu ya, Mas, Pastolannya. ya. Mungkin kalau mabungan kedua ya bisa sampai 23 ya. bahkan mungkin ya nyalip sama indukannya. Nah, kalau untuk itu, Mas, yang lepas loloh itu harga berapa, Mas? Kalau ini saya jual 2,5. 2,5. 1 ekor. 1 ekor. Sama perawatannya. Tenaga saya juga gitu ya. Oke, salam kicomania. Salam bicomania. Salam kicomania. Oke, teman-teman, jangan lupa yang sangat saya harapkan dan saya tunggu-tunggu setiap waktu, setiap saat adalah subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Kembali lagi ke channelnya Mas Black di Gerbang Misteri 13 atau Sang Piningit. Oke?